Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, sehat selalu ya. Pertama-tama kami mengucap syukur dan terima kasih semua teman-teman pegawai ASN dan PTT di Bangka Provinsi sudah bersama-sama di Aula Gedungsi. Pertama Bangka Provinsi juga kami terima kasih untuk Ibu Kepala PKD bersama tim yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Saya tidak berpanjang kata lagi. Terima kasih atas beberapa rangkaian yang sudah dilakukan untuk penyerahan hasil kompetensi yang sudah dilalui oleh teman-teman ASN di Bangka. Untuk itu saya persilakan Ibu Kaban untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau Bapak Ibu lihat, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu mengikuti penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultur. Untuk asesmen center sendiri, kami menggunakan branded atau tagline-nya ASN berkompeten NTT maju. Kenapa kami angkat ini? Karena menurut kami, seluruh ASN kalau berkompeten di tempat kerjanya masing-masing pasti NTT maju. Contoh, kalau di Bapelitbang penelitinya baik, kan kami mendapat hasil penelitian yang baik, kompeten. Kalau perencananya berkompeten, maka NTT pasti baik. Dasar hukumnya, pasti ketika Bapak Ibu diundang, bilang kenapa BKD undang kami? Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 5 2014, PP Nomor 11 2017. Semua PNS harus tahu ini dua aturan. Lalu kompetensi ini kita pakai aturan apa? Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 2017, standar kompetensi. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 2013 dan Peraturan Gubernur. Kami sudah turunkan di Peraturan Gubernur Nomor 65 2021 tentang standar kompetensi manajerial dan sosial kultur. Lalu pertanyaannya, untuk menjawab undang-undang apa yang kita jawab? Sistem merit. Jadi di undang-undang, amanah undang-undang itu mewajibkan kita untuk sistem merit kita. Apa indikatornya? Kualifikasi, pendidikan, pangkat, golongan, kompetensi. Nah, kompetensi yang salah satu tugas yaitu, terima kasih ya, Bapak Ibu mengikuti penilaian kompetensi untuk manajerial dan sosial kultur. Kalau kompetensi teknis itu kewenangan dari Bapak Ibu pembina. Kinerja mengisi SKP karena kewajiban ASN di undang-undang ini. Tapi sistem memudahkan kita untuk baik aplikasi. Nah, tuntutan kompetensi dalam jabatan, semakin tinggi jabatan struktural, maka kita manajerialnya harus bagus. Kita teknisnya semakin berkurang. Tetapi kalau Bapak Ibu di middle, contoh Bapak Ibu salon 3, Bapak Ibu harus sama kuat. Kalau Bapak Ibu di pelaksana pengawas, Bapak Ibu teknis harus lebih besar. Nah, kalau kita pakai peraturan Pan-RB 38, ada 8 kompetensi manajerial, ada 1 kompetensi sosial kultur. Kalau kita pakai PKBKN Nomor 7 2013, ada 30 kompetensi manajerial, ada 3 kompetensi sosial kultur. Bapak Ibu, satu orang Bapak Ibu PNS atau ASN atau ACC namanya, dinilai oleh lebih dari 1 asesor. Kenapa? Multi asesor. Multi simulasi juga sama, tidak boleh pakai 1 simulasi saja, harus 2. Bisa saja saya pintar bicara, tetapi saya tidak pintar menulis, kan beda loh. Ini nanti akan terlihat Bapak Ibu di situ. Nah, ini metode alat ukurnya. Yang pertama ada metode sederhana, metode sedang, metode kompleks.
Kemarin Bapak Ibu pelaksana menggunakan metode sederhana. Kalau kami yang tes eselon 2 biasanya metode kompleks. Nah, ini ada psikotes, ada analisis kasus, dan ada wawancara kompetensi. Tapi wawancara kemarin teman-teman buat dengan cara CAT, komputer. Ada diskusi, tapi kemarin Bapak Ibu tidak. Kalau tes kemarin Pak Alfus ada diskusinya, itu wajib. Kalau untuk menduduki jabatan JPKP wajib ada diskusi. Itu kita harus pakai metode kompleks. Hasilnya bagaimana? Kurang optimal itu, dia ada 3 kategori. Kurang optimal itu berarti nilai Bapak Ibu di bawah 78. Cukup optimal 78 sama dengan 78 sampai 90. Optimal 90%. Ini yang pakai komputer 74, yang tulis tangan 4 orang. Ketika Bapak Ibu melihat hasil merah itu semua mau di hijau. Apa caranya? Caranya nanti disampaikan oleh teman-teman saya. Kami hormati Ibu Kaban, Pak PLT Kaban, Bapak Sek, Bapak Ibu pejabat administrator, Bapak Ibu semua yang sama kami hormati. Mohon izin saya melanjutkan pemaparan hasil. Ini capaian secara keseluruhan per kompetensi. Jadi ada 8 kompetensi yang kita nilai berdasarkan KPKN nomor 7 tahun 2013. Kita bisa sama-sama lihat di layar. Yang masa kerjanya 11 sampai 15 tahun dan 16 sampai 20 tahun paling mendominasi jumlah peserta yang ikut uji kompetensi. Dan secara masa kerja artinya pengalaman itu harusnya sudah lebih berpengalaman, lebih kompeten, tapi hasilnya tidak demikian. Nah, ini level standar kompetensi, jadi standar yang disyaratkan oleh KPKN itu. Nah, kita lihat misalnya berpikir analitis itu level 2, level standarnya 2, dan seterusnya. Yang pasti bahwa semakin tinggi grade jabatan, standar kompetensinya makin tinggi, tuntutan levelnya makin tinggi. Ini grade 6 sampai grade 11. Ini level-levelnya. Kita ada di grade mana, silakan lihat standar kompetensi atau tuntutan kompetensi yang perlu kita penuhi ada di level berapa. Semakin tinggi grade jabatan kita, tuntutan kompetensi itu akan semakin besar. Jadi mungkin selama ini kita berpersepsi bahwa dengan datang kantor, kerja, pulang sampai larut itu sudah optimal. Tapi tuntutan kompetensi ada tidak cara-cara baru ketika ada hambatan, kita atasinya seperti apa. Nah, itu yang mesti kita penuhi. Oke, selanjutnya Mas Stefan akan memaparkan hasil penilaian potensi. Baik, izin melanjutkan Bapak Bapak PLT yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat administrator, Bapak Ibu peserta penilaian kompetensi yang sama kami hormati. Saya akan menyampaikan laporan penilaian potensi yang sudah kita ikuti kemarin, 2 alat tes yang mengukur terkait dengan kepribadian dan sikap kerja. Dari 2 alat tes ini biasanya kita mengukur 3 aspek: intelijensi, sikap kerja, dan kepribadian. Hanya kemarin kita tidak mengikuti tes intelijensi atau tes IQ, kita hanya mengikuti 2 alat tes, sehingga aspek-aspek yang kami sampaikan di sini adalah aspek karakter dan sikap kerja. Dan 13 aspek ini kami ambil atau kami pilih potensi ini yang ada kaitannya dengan ASN, kompetensi ASN. Sebenarnya berbicara terkait dengan potensi itu banyak sekali. Namun aspek-aspek yang kami pilih adalah aspek-aspek yang kaitannya dengan kinerja ASN dan kompetensi ASN. Tes yang pertama adalah tes kepribadian. Itu kita mengukur karakteristik individu. Karakternya seperti apa, karakter bawahan dari diri pribadi. Yang kedua adalah tes papikostik. Tes ini paling sering digunakan untuk setiap simulasi atau seleksi karena tes ini mengukur terkait dengan sikap kerja.
bagaimana adaptasi individu terhadap tuntutan organisasi, budaya kerja organisasi, dan lingkungan di sekitar. Ini akan ditunjukkan melalui tes yang kedua ini. Dari kedua alat tes ini, kami mencoba untuk menggambarkan 3 aspek besar potensi, yaitu sikap kerja, kepemimpinan, dan kepribadian. Baik, kita masuk yang pertama adalah sikap kerja. Sikap kerja di sini adalah 2 aspek potensi, yaitu sistematika kerja dan ketekunan kerja. Selanjutnya lagi, kepemimpinan. Ada 4 aspek potensi di sini, yaitu motivasi memimpin, pengambilan keputusan, pengendalian diri dan orang lain, dan ketegasan. Dan kepribadian. Kepribadian di sini ada 7 aspek kepribadian, yaitu kepercayaan diri, penyesuaian diri, ketaatan, stabilitas emosi, daya tahan stres, motivasi berprestasi, dan inisiatif diri. Nah, di sini menarik karena kita melihat bahwa Ibu memiliki potensi yang baik, tapi mungkin belum dioptimalkan atau masih banyak ruang-ruang yang bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan kompetensi diri dari Bapak Ibu. Ini merupakan modal untuk pengembangan diri ke depan. Nah, saran pengembangan seperti yang tadi Bapak Ibu bicara itu nanti tolong Pak PLT, Pak Alfons dan teman-teman laksanakan itu. Nah, ada tadi Bapak Ibu sebut ya, Bapak Ibu Kabin, klasikal, ada bimtek, sosialisasi, penataan, kursus, serasihan. Non klasikal juga tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu Kabin. Ada pertukaran kalau punya duit, ada studi, ada pelatihan jarak jauh, ada coaching, ada mentoring, dan seterusnya e-learning. Sekarang saya lihat BPSDMD banyak mengeluarkan e-learning. Nah, fakta dan saran Bapak Ibu. Fakta, Bapak Ibu perlu memanfaatkan waktu yang telah disediakan sehingga berpengaruh pada kualitas hasil. Yang berikut, dalam menjawab pertanyaan simulasi masih ditemukan peserta yang kurang mendeskripsikan. Rekomendasi segera melakukan feedback. Jadi kami minta tolong Bapak Ibu, Pak PLT, setelah kami menyerahkan sebentar, tolong kasih ke masing-masing teman-teman, jelaskan. Kalau sudah paham, terima kasih. Kalau belum, nanti masing-masing pimpinan jelaskan. Membuat analisa kebutuhan pengembangan. Tadi kami coba membuat analisa, melaksanakan program pengembangan sesuai dengan penilaian. Kami buat di sini, kami sarankan adaptasi terhadap perubahan dahulu. Kedua, kerjasama. Ketiga, inisiatif. Penutup, hasil penilaian ini diproses menggunakan instrumen yang terukur dan dilaksanakan secara profesional dengan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian dapat digunakan untuk penataan sumber daya manusia di kantor ini. Profil kompetensi setiap individu disajikan dalam laporan. Kami akan kasih hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultur berlaku paling lama 3 tahun. Pemberian feedback hasil. Jadi setelah Pak PLT dan Bapak Ibu Kabin memberikan hasil, kami minta tolong buat secara dokumentasi tertulis. Kalau foto lebih baik, ada berita acaranya kembalikan ke kami supaya kami tahu bahwa Bapak Bangda sudah memfeedback hasil yang kami berikan. Sekian dan terima kasih. ASN berkompeten NTT Maju. Saya pertama, saya ucap terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Kaban dan semua asesor, ada 8 orang yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Tanpa kita sadar, beberapa catatan statistik tadi itu menunjukkan ada angka-angka kita baik secara potensi yang cukup dan baik, kemudian bagaimana kompetensi kita pada angka yang cukup tinggi, cukup optimalnya. Itu saya pikir beberapa rekomendasi dan catatan untuk melakukan perbaikan kita akan lakukan bersama-sama. Saya harap sekali dalam kesempatan ini ruang-ruang untuk melakukan perbaikan itu mulai dari besok, kalau bisa sebentar sudah harus ada dengan semua skema-skema yang harus kita lakukan. Potensi luar biasa, tapi bagaimana kita mengembangkan kompetensi itu menjadi kekurangan kita bersama. Terima kasih untuk Ibu Kaban dan teman-teman semua. Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Salam. Terima kasih.